Selamat pagi dan jumpa lagi dengan Pak Gid di channel 0 per 0. Telah kita ketahui bersama kalau Danantara sudah diresmikan oleh Pak Prabowo. Yang artinya di sini ya telah Pak Gid jelaskan juga ya pada konten sebelum yang bercerita tentang opung. Ya itu ya seperti ini, siapa itu pengawasnya, kemudian pengawasnya itu para mantan presiden, kemudian juga para ormas. Kemudian ini satu nih yang menarik ya, kita cek dulu nih videonya. Kalau bilang Anda ada nepotisme, satu yang saya dapat dari om saya, yang saya rasa nggak banyak orang dapat, dan saya selalu bilang ini privilege saya. Relationship dia luar biasa. Kalau itu ya. Dan juga ayah saya almarhum, nama baik dia luar biasa, sama relationship dia luar biasa. Jadi saya ada dua sebenarnya yang saya sangat privilege. Satu dari om saya yang sekarang mungkin banyak orang terkenal, yang mungkin banyak orang nggak kenal kecuali om, abang, adalah ayah saya almarhum Dr. Syahrir. Ini luar biasa juga relationshipnya. Jadi ya saya jujur maximize relationship yang ada dari kedua tokoh ini for my business benefit. Itu benar kalau itu. Nah itu teman-temannya udah kita lihat bersama-sama, itu adalah Pandu. Pandu ini merupakan ponakan dari LBP, ya. Salah satu direktur di Danantara gitu ya. Pandu juga menyatakan kalau ini adalah suatu privilege buat dia. Ya ini kita nggak bisa salahkan, karena orang lahir itu kan nggak bisa milih ya. Privilege ini kita tidak bisa salahkan siapa-siapa gitu ya. Asal kinerjanya itu mampu gitu. Tapi ya yang namanya netizen, masyarakat mesti bertanya-tanya, apakah nggak ada fit and proper test gitu. Itu udah kewenangan mereka lah yang pengelola negara. Nah, artinya di sini Danantara itu waktu sebelum saat ini ya, Pak Gid ambil data yang agak lama gitu. Itu mengelola aset jumbo sebesar 9.480 triliun. Ini termasuk adalah SWF keempat atau dana kekayaan negara yang jumlahnya nomor 4 di dunia gitu. Dari hal tersebut makanya target Indonesia emas nanti di tahun 2045, ini Indonesia itu menjadi negara nomor 4. Data sekarang itu berubah. Data sekarang waktu Pak Gid nyarin waktu itu kan masih di 9.480 triliun. Nah sekarang ini udah di angka 14.000 sekian triliun, 14.000 lah. Kesalahan data atau ambil data ini juga Pak Gid nggak tahu gitu ya. Artinya Pak Gid kan hanya mengambil dari data-data ya. Kalau dibilang data ini udah akurat lah, Kompas soalnya. Kompas tuh udah dari zaman Pak Gid belum lahir aja udah ada gitu. Yang menurut Pak Gid saat itu valid. Ternyata SWF-nya itu lebih besar dari yang kita kira. Selisihnya 5.000 triliun, 5.000 triliun yang besar banget. Oke, kita kembali lagi ke masalah privilege ya. Seorang terlahir itu menjadi anak si A, si B, atau si C, kemudian jadi ponakan si A, si B, si C, itu memang tidak bisa memilih. Tapi ya, yo ada fit and proper test gitu. Kalau ada fit and proper test, jadi rakyat juga tahu prosesnya seperti apa. Ini mengelola, soalnya ya itu tadi, ngelolanya tuh besar ya. Ngelolanya tuh 14.000 triliun gitu. Katakan itu kalau kalikan APBN ya bisa 3,5 atau 3 kali APBN lah. Ini gede sekali ini asetnya. Dan besok kita lihat aja gitu 2026, 2027 bisa nggak mereka artinya PNBP-nya itu nanti mencapai di atas yang sekarang gitu, artinya 513 triliun ya sekarang. Kembali ke permasalahan yang penting di sini, yaitu permasalahannya adalah dari inisiator waktu itu kita telah bahas, yaitu Burhanuddin Abdullah. Ini kan masalah ya, dia juga pernah
tangkap dengan tuduhan kasus korupsi ya. Kemudian 2 mantan. Ya pada saat itu juga kan ada Pak SBY samping Pak Prabowo, ada Pak Jokowi samping. Nah, ini punya kekuatan politik. Ini punya kekuatan politik 2 orang ini, termasuk Pak Prabowo. Jadi 3 orang ini punya kekuatan politik gitu ya. Ini digabungkan, gitu kan. Itu kuat banget itu. Ditambah nanti dengan kekuatan ormas yang pagi juga belum dapat info ya, mungkin ormas agama itu ya, ormas kuat lah yang diambil. Ini akan semakin memperkuat posisi mereka gitu loh. Ormas agama ya, ini hanya asumsi aja ya, mungkin NU atau Muhammadiyah, ya, ini kan ormas agama yang kuat di Indonesia. Itu akan ditarik, kekuatannya ini akan kuat banget. Yang ketiga, ini nggak bisa diaudit oleh KPK dan BPK gitu. Jadi secara politik mereka kuat gitu ya, secara politik mereka kuat, terus secara istilahnya profesional itu mereka nggak ada lembaga yang bisa mengaudit itu, KPK atau BPK. Ini nggak bisa masuk ke ranah tersebut. Yang bisa audit ini melewati proses rapat di DPR gitu ya. Harus disidangkan dulu, ada masalah baru bisa diaudit. Dan kayaknya kalau ada terjadi kesalahan, ini nggak bakal bisa diaudit. Ya kita lihat saja sekarang parlemen itu 80% milik mereka. Ya. Kemudian jujur saja, terus kemudian ya, mantan-mantan ini pun punya masalah gitu kan. Punya masalah jelas gitu. Yang mereka juga pengen kasus-kasus soal BUMN ya. Soal BUMN ini kan Pak SBY dan Pak Jokowi ini juga punya masalah di situ. Nah, mereka gabung ya, seperti mengcover gitu ya. Jadi membuat benteng-benteng dan antara ini kuat gitu, secara politik. Oke teman-teman, menurut Pak Git kita ambil kesimpulannya, artinya pertama yang nggak bisa disalahkan lah, privilege seseorang ini nggak bisa disalahkan karena lahir seseorang itu nggak bisa memilih juga gitu. Hal segede Bimantara ini, hal sebesar Bimantara ini yang SWF-nya nomor 4 di dunia, kok nggak pakai fit and proper test gitu. Nah, menurut Pak Git ini penting ya buat rakyat gitu, yang buat tahu ya. Tapi kalau kita lihat ke bawah, ke masyarakat bawah, nggak peduli juga. Yang penting mereka bisa kerja, cari makan, dan lain-lain. Nah, ini menurut survei Pak Git sendiri gitu, udah cek, nggak ngerti dan antara itu apa, nggak ngerti. Pak Git mungkin kalau ada survei dari lembaga survei gitu mengenai pengetahuan tentang Bimantara ini apa, terus segala macamnya itu apa gitu ya, itu nggak banyak kok rakyat yang tahu gitu ya. Katakanlah yang tahu itu 20% gitu ya. 20% pun terbagi yang pro dan kontra gitu kan. Terus yang netral juga. Nah, kalau Pak Git sih pengennya berusaha memposisikan dalam kondisi yang netral gitu. Yang mengkritik kalau ada kesalahan gitu. Ya gunanya apa? Meminimalisir resiko itu tadi. Ya, seperti profit and proper test ini kan sebetulnya butuh untuk digunakan mencari CEO atau direktur-direktur tersebut, yang salah satu direkturnya itu adalah ponakan dari LBP. Ya. Kalau ini ada tesnya gitu ya, seperti mencari kerja, minimal kita tahu visi misinya, kemudian latar belakangnya dan lain-lain. Ya, kalau bisa ya memang harus diumumkan juga gitu ya, supaya kita ngerti. Ini kan aset-aset negara, negara itu kan punya rakyat. Jadi rakyat berhak untuk tahu itu. Yang kedua, ini adalah permasalahan kekuatan politik. Jadi ya sudah Pak Git jelaskan tadi ya, Pak Git singkat lagi aja karena masalah kesimpulan, yaitu dari inisiator, dari direktur, kemudian dari pengawas. Ya, pengawasan ini mantan presiden ormas. Wah, ini kuat banget gitu.
Kemudian yang ketiga, tidak bisa dikritik atau tidak bisa diaudit, maksud Pak Git, tidak bisa diaudit oleh BPK dan KPK. Auditnya ini ya setelah Pak Git jelaskan tadi, prosesnya mungkin akan memakan waktu lama yang melewati sidang di DPR dulu. Nah, dari hasil tadi ya data-data yang kita ambil, yaitu kemungkinan ini susah untuk dilakukan audit, itu susah, apalagi audit yang sifatnya terbuka bila ada penyelewengan gitu. Karena prosesnya panjang, lewat sidang dulu gitu. Yang nggak lewat sidang aja panjang, apalagi yang prosesnya lewat DPR dulu. Dengan kondisi seperti ini kita bisa lihat nanti, karena sekarang juga apa yang mau kita nilai sekarang baru permasalahan yang tadi aja yang sudah terbentuk kita nilai ya. Oh, langkah-langkahnya seperti ini. Jadi mengcover dari berbagai macam serangan, baik itu politik maupun finansial dan segala macamnya. Nah, itu udah mulai terlihat gitu, benteng yang mereka bentuk ini akan kuat supaya nggak terganggu dengan proyek mereka ke depan. Yang notabene ya, kalau udah sesuatu yang dilindungi ini, ya di cover, di benteng ini kan berarti harus ada yang ditutupi. Nah, itu jadi bahan pertanyaan kita gitu. Mungkinkah ini akan menjadi Temasek atau 1MDB yang di Malaysia? Gimana menurut teman-teman? Oke, menurut Pak Git cukup sekian dan terima kasih.